ada beberapa kebiasaan buruk yang sering kita lakukan dan itu memicu naiknya asam lambung. Kira-kira apa saja? Karena banyak sekali yang udah sembuh, ada yang bertahun-tahun, berbulan-bulan, bahkan ada yang 20 tahun itu kena lambung. Tiba-tiba kambuh bun gara-gara ini. Nah, jadi di sini aku bakal sharing lagi kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin tidak kita sadari sehari-hari sehingga asam lambung kita tuh awet, nggak sembuh-sembuh. Sembuh sebentar kambuh lagi. Kok awet banget sih bun sensasi ini? Jadi kalian wajib banget simak video sampai selesai. Bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali aku kembali menyapa kalian ya, pejuang asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Semoga kalian juga lekas sembuh, pulih kembali seperti sedia kala dan dapat beraktivitas kembali tentunya. Bisa berkumpul lagi bersama keluarga tercinta. Jujur ya, akhir-akhir ini banyak banget aku mendapatkan chat dan juga dari sosial media yang lainnya terkait asam lambung. Memang banyak sekali sensasinya. Dan apa saja sih yang memicu naiknya asam lambung? Jadi memang ada beberapa kebiasaan pejuang asam lambung ya, kenapa sering kambuh. Dan ini juga pernah aku alami sendiri teman-teman. Makanya di video kali ini aku bakal sharing lagi kira-kira kebiasaan apa sih yang sering terjadi atau yang sering kita lakukan sehingga asam lambung kita itu naik atau kambuh-kambuh terus. Nah, ada yang udah bertahun-tahun sembuh, kambuh lagi. Ada yang udah 6 tahun sembuh, kok tiba-tiba kambuh. Jadi, ada beberapa kebiasaan buruk yang memang itu memicu naiknya asam lambung. Nah, di sini aku bakal sharing agar kalian bisa introspeksi diri. Kira-kira aku udah disiplin belum sih? Kira-kira aku udah terapkan pola hidup sehat belum sih? Kira-kira aku udah menghindari pantangan belum sih? Karena pejuang asam lambung itu ya, menurut pengalaman aku, gampang kambuhnya dan susah sembuhnya. Karena aku ya pada saat berjuang itu luar biasa banget. Segala macam cara udah aku coba ke dokter, kemudian aku berobat tradisional, berobat herbal juga. Semua udah aku cobain, setiap rekomendasi orang-orang. Bun, ada obat yang bagus nih. Bun, aku konsumsi ini bagus nih. Aku konsumsi ini cocok. Jadi aku coba, kira-kira cocok juga sama aku. Tapi dengan catatan kalau kita mencoba sesuatu, jika hasilnya tidak langsung sembuh, jangan kecewa. Karena aku dulu sering ngalamin, udah nyobain ini kok nggak sembuh-sembuh. Ternyata memang butuh waktu. Jadi penyembuhan itu nggak instan. Dan waktu itu banyak banget yang komen ya. Ada juga yang komplain, Bunda banyak banget obat yang Bunda share. Sebenarnya yang mana sih yang cocok sama Bunda? Aku itu nge-share obat-obatan karena aku udah cobain. Kalau cocok baru aku share. Karena aku tuh bukan dokter, aku bukan tim medis. Makanya aku nggak berani untuk sharing obat-obatan sebelum aku konsumsi sama aku dulu. Nah, langsung aja ya teman-teman, karena hari ini tuh banyak sekali yang nge-DM aku, terutama mama-mama ya. Terima kasih banyak yang udah hadir di DM aku ya, dan juga di sosial media aku yang lainnya. Dan buat kalian yang belum mengetahui, IG aku noladarhum_waod, sedangkan tok aku di nolawaod21. Jadi kalian boleh cek ya, atau boleh ngikutin juga, karena aku biasa juga sharing dan juga live di sana. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal share ya apa aja sih yang menjadi pemicu naiknya asam lambung. Kebiasaan buruk kita yang memicu naiknya asam lambung atau kambuhnya asam lambung itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu adalah telat makan. Ini sering banget terjadi sama pejuang asam lambung, sering banget telat makan, dan ini yang sering aku alami ya, yang sering aku lakukan juga pada saat itu. Aku teman-teman kalau lagi sibuk kerja,
mau makanan enak pun aku kadang itu lagi fokus kerja nggak mau diganggu, dan ini nggak boleh terjadi sama kita. Misalnya nih udah membaik asam lambung kita, tapi kalau misalnya kalian masih suka telat makan, itu bisa kambuhnya bisa kapan aja. Makanya harus dijadwal ya makannya 2 jam sekali atau makan sering. Meskipun nggak nasi, bisa kan diganti yang lain kayak biskuit ataupun kue-kue, ya makanan-makanan ringan, dan itu makanan yang tidak mengandung gurih berlebih, pedas-pedas, micin-micin berlebih. Carilah cemilan-cemilan yang aman dan yang cocok sama kalian. Kalau aku nih teman-teman, pada saat itu selalu stok biskuit kayak biskuit gandum, roti gandum, kemudian biskuit kentang, itu bagus. Kadang biskuit bayi, regal, itu cocok sama aku. Jadi meskipun kalau misalnya kita lagi banyak kerjaan, yang penting kan perut kita terisi ya, ada makanan masuk dan juga disertai konsumsi vitamin. Yang penting ada makanan masuk dan disertai konsumsi air putih yang hangat. Makanya kalau kalian lagi kerja ataupun kemana-mana selalu bawa air minum sendiri ya. Aku tuh dulu selalu bawa botol yang bisa ada air panasnya, jadi minuman aku itu hangat terus ya. Kalau misalnya nggak biskuit, bisa kalian buat menu-menu kalian di rumah, kayak oat misalnya, dibuat pizza atau dibuat bolu. Itu sering aku share loh resepnya, banyak sekali, kalian bisa contoh. Kenapa aku punya ide kayak gitu? Karena pada saat itu berat badan aku tuh sampai turun karena makanan-makanan aku kan cuma yang direbus, dikukus, dipanggang. Nggak berani kayak makan berminyak-minyak atau yang berlemak. Muncullah ide aku harus buat nih makanan-makanan yang bisa aku konsumsi dan itu aman untuk lambung. Makanya kalian boleh cek ya di video-video aku untuk terkait resep kue-kue yang aman untuk pejuang asam lambung. Jadi kita nggak boleh telat makan. Nah kemudian yang pemicu yang kedua adalah, atau kebiasaan buruk yang kedua, kita itu makannya terlalu berlebihan atau kekenyangan. Ini juga sering banget terjadi sama aku. Aku itu dulu pada saat lagi sibuk-sibuknya, udah telat makan, pada saat makan banyak berlebihan, jadi kekenyangan. Jadi kalau kekenyangan itu bisa melemahkan esofagus kita ya. Jadi kita tuh nggak boleh kekenyangan juga, jadi nanti nggak bisa menutup rapat. Makanya asam lambung itu bisa naik lagi ke esofagus, ke tenggorokan atau ke kerongkongan. Disarankan pejuang asam lambung itu makannya sering, porsi kecil, jangan berlebihan. Dan setelah makan itu jangan langsung berbaring, karena itu bisa memicu. Harus dikunyah halus. Kata dokterku, kalau kamu makan apapun harus dikunyah halus ya, 30 kali atau 21-30 kali. Kadang ya, makanan kita tuh udah jadi air. Tapi mau gimana lagi? Agar mudah dicerna dan asam lambung kita tuh nggak selalu naik. Itu pemicu yang kedua atau kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh pejuang asam lambung yang tadinya sudah membaik, tiba-tiba kambuh. Jadi kita itu nggak boleh makan berlebihan. Jadi kata pepatah mengatakan, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Jadi kita itu harus semuanya disiplin ya. Kemudian selanjutnya biasanya kita tuh terlalu makan cepat-cepat. Nah ini sering juga terjadi. Udah makan banyak, nggak dikunyah halus, makannya cepat-cepat, hap. Jadi kan tuh dia langsung masuk mental gitu loh di perut kita. Itu juga nggak baik teman-teman. Itu juga bisa menjadi pemicu naiknya atau kambuhnya asam lambung kita. Karena kalau misalnya kita makannya terlalu cepat-cepat dan gak dikunyah halus, makanan-makanan tersebut itu gak bisa dicerna secara sempurna. Sehingga biasanya kita itu kayak begah aja bawaannya, penuh aja. Karena perut itu masih begah, masih kembung, susah banget dicerna. Biasanya nih yang aku alami teman-teman, perut aku masih begah tapi kayak bawaannya pengen ngunyah aja terus lapar. Karena makanan itu gak bisa dicerna secara sempurna. Jadi kita tuh bawaannya kayak begah, sendawa, dan makanan kita tuh kayak masih berasa kayak di leher gitu loh. Aku tuh sering banget ngalamin. Jadi makannya perlahan-lahan aja, kemudian dikunyah halus agar dapat dicerna dan bisa disaring oleh usus. Jadi kita nggak susah BAB. Biasanya kita sulit BAB karena memang makanan-makanan yang masuk itu tidak bisa disaring oleh usus, sehingga kotorannya sedikit. Jadi kita nggak boleh makan terlalu cepat-cepat. Nah kemudian selanjutnya yang menjadi kebiasaan buruk dan memicu naiknya asam lambung, ini yang sering terjadi. Dan ini terjadi sama orang-orang sekitar aku. Kadang aku negur mereka,
Lagi makan baru satu suap, minum satu gelas, habis. Jadi kan dia cepat kenyang. Perutnya itu bawaannya kayak begah terus, kenyang terus. Nasinya baru satu suap udah masuk air. Itu juga kurang bagus loh teman-teman. Dan ini ya bukan saja di ilmu kedokteran sih. Bapak aku juga waktu kami masih kecil selalu melarang kami, mengingatkan kami semua, jangan makan sambil minum, atau jangan minum sambil makan. Kalau lagi makan ya udah selesaiin dulu makanannya baru minum. Karena kalau misalnya satu suap nasi, satu suap air, itu nanti nggak bakalan dinikmati makanan kalian dan bawaannya itu kayak perut kalian cepat banget kenyang. Maka itu nggak baik. Bawaannya juga kayak penuh aja terus, penuh air. Karena memang kita minum terus itu nggak baik teman-teman. Dan kalau bisa hilangkan kebiasaan ini. Udah selesaiin dulu makanannya barulah konsumsi atau minum air putih. Biasanya nih kalau aku ya mau makan nih misalnya 15 menit lagi, aku konsumsi air putih dulu sekitar 2-3 teguk lah ya. Setelah makan aku nunggu lagi 15 menit baru minum, agar perut aku tuh nggak berasa penuh banget atau nggak kembung. Karena pejuang asam lambung itu kalau udah kena pasti bawaannya kayak perutnya kembung ya, susah dicerna. Kadang makanan itu lama banget baru hilang karena lama banget cernanya, pencernaan itu lagi terganggu. Jadi teman-teman kalau bisa jangan makan sambil minum, karena itu juga bisa memicu ya, atau memicu reflux, cepat naiknya asam lambung ya, dan dia bisa kembali ke esofagus. Nah kemudian kebiasaan buruk yang lainnya ya, ini yang kelima atau keberapa, biasanya kita tuh suka mencoba-coba makanan yang pantangan. Aku itu dulu ya suka banget makan ketan uli, aku tuh suka banget, apalagi kalau baru matang, aku tuh senang banget. Jadi kalau menurut aku dimakan anget-anget tuh lebih lembut dan lebih enak. Ternyata tuh nggak boleh berlebihan. Kita tuh harus menghindari makanan pemicu ya, seperti ketan, pedas, cabe, yang asin-asin, yang kecut-kecut, yang asam-asam, itu harus dihindari. Kemudian kopi, kafein, soda, ngerokok, dan juga begadang harus dihindari. Jadi hindari semua makanan-makanan pantangan, entah itu makanan, minuman, buah-buahan, sayuran. Kalau bisa selama kalian masih pemulihan ataupun meskipun udah sembuh, ya dihindari aja. Carilah makanan-makanan atau menu-menu yang sehat, yang baik untuk atau yang cocok untuk lambung kalian agar nggak sering kumat. Nah kemudian selanjutnya ya, yang memicu atau kebiasaan buruk kita naiknya asam lambung itu adalah habis makan baring atau tidur. Ini sering sekali dialami ya oleh pejuang asam lambung. Jadi teman-teman, aku itu pada saat itu habis makan aku tuh nggak langsung tidur. Kadang aku langsung cuci piring kotor aku agar ada aktivitas. Kadang aku nonton, kadang aku ngobrol, kadang aku baca sesuatu. Jadi jangan langsung tidur, kasih jarak 2-3 jam. Makanya aku selalu menyarankan kalau kalian mau tidur malam jam 9, makannya itu harus setengah 7. Jadi jangan mau tidur jam 9, setengah 9 masih makan, masih ngunyah. No, itu bisa memicu juga naiknya asam lambung kita teman-teman. Makanya saran aku untuk atur jadwal makannya 2 jam sekali atau 3 jam sekali. Gimana sih Bun agar kita jadwal makan itu bisa normal lagi? Itu step by step ya, perlahan-lahan, dan penyembuhan asam lambung juga itu bisa perlahan-lahan. Yang tadinya mungkin masih sering ngalamin kayak begah, lama-lama akan hilang, kemudian masih sering ngap. Yang penting kita udah terapkan pola hidupnya, pola pikirnya, pola makannya, itu harus diperhatikan. Jangan berlebihan juga dan jangan langsung tidur. Kemudian kalau mau tidur ya, misalnya udah 2 jam nih, biasanya langsung rebahan. Saran aku miring ke kiri dan bantalnya itu ditinggiin ya. Karena kalau misalnya kita tuh sejajar, nanti bakal asam lambung kita naik lagi. Itu gampang, refluksnya itu gampang naik ke esofagus. Dan itu adalah yang menjadi pemicu naiknya asam lambung. Nah kemudian pemicu yang lainnya atau kebiasaan buruk yang lainnya, suka begadang. Ini juga sering dialami oleh cowok-cowok. Bunda, aku tuh kemarin 3 bulan udah kemana-mana, udah makan apa aja, tapi aku tuh kambuh Bun, gara-gara main game semalaman, gara-gara nonton bola. Ya iyalah, kalau misalnya teman-teman begadang, itu juga bisa memicu. Jadi kita tuh nggak boleh begadang. Saran aku tidurnya paling malam setengah 10.
Jadi kita itu kalau mau makan ya makannya 6:30 paling malam. Kalau ada aktivitas atau kegiatan kita kerjaan belum selesai, udah jadi diatur semuanya. Jam segini aku harus ngerjain tugas, jam segini aku harus nyuci piring, jam segini aku harus ngasih makan anak. Jadi kalau bisa semuanya dijadwal agar teratur dan tidur kita teratur, agar kalian juga nggak sering muncul-muncul sensasi asam lambungnya. Nah kemudian pemicu yang lainnya ya, yang terakhir, kita itu sering banget kecapean. Udah tahu nih badannya capek, habis kerja, lanjut narik Gojek, nyampe di rumah, main game atau misalnya ngerjain mancing, ngerjain kerjaan rumah, itu bisa ngedrop. Mungkin kalian gak ngerasain langsung pada saat itu, tapi itu nanti bakalan berasa tiba-tiba. Kalau kalian udah masuk angin, udah telat makan, itu langsung sekaligus bak. Karena ada temanku yang ngalamin ini. Dia tuh udah kemana-mana, habis ngikut lari, ngikut kegiatan yang lain, telat makan, mandi subuh-subuh, langsung ngedrop, jatuh. Akhirnya dia ngedrop, sakit 4 hari nggak kerja. Makanya kan teman-teman harus terjadwal, sayangi diri kalian, atur jadwal kalian agar asam lambung itu nggak sering kumat. Sebenarnya asam lambung itu bisa sembuh dari pribadi kita kalau kita udah disiplin, menerapkan pola hidup sehat, pola tidurnya cukup, konsumsi vitamin. Ya modifikasilah kebiasaan-kebiasaan buruk kalau bisa dijauhkan atau dihindari. Jadi itu adalah kebiasaan-kebiasaan buruk yang memicu naiknya asam lambung dan yang sering terjadi pada diri aku dan teman-teman semua ya. Teman-teman aku juga sering soalnya ngalamin ini, makanya aku share lagi, aku mengingatkan lagi. Kita tuh saling mengingatkan aja ya untuk perjuangan asam lambung. Kalau misalnya masih ada yang kurang, boleh kalian komen di bawah ini ya. Dan buat kalian yang pengen nanya, boleh komentar di bawah ini, insya Allah aku balas, ataupun nanti aku akan live lagi. Oke ya teman-teman, cukup sekian sharing kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang selalu setia nonton video-video aku. Jangan lupa bantu aku subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.